Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Asiswa Prayoga dari kelas 12 TJ1 nomor absen 16 dari SMK Telkom Purwokerto. Ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan mikrofon dan peran bagi bangsa Indonesia. Pengertian mikrofon. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros yang berarti kecil dan fon yang berarti suara atau bunyi. Istilah ini awalnya mengacu kepada alat bantu dengar, suara berintensitas rendah. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian, seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Penemuan mikrofon praktis sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Beberapa penemu telah membuat mikrofon primitif sebelum Alexander Graham Bell. Penemuan mikrofon. Pada tahun 1827, Sir Charles Wheatstone telah mengembangkan mikrofon. Ia merupakan orang pertama yang membuat mikrofon frasa. Selanjutnya, pada tahun 1876, Emil Berliner menciptakan mikrofon pertama yang digunakan sebagai pemancar suara telepon. Mikrofon praktis komersial pertama ditemukan oleh Thomas Alva Edison pada bulan Oktober tahun 1876. Kemudian, pada tahun 1878, David Edward Hughes juga mengambil andil dalam perkembangan mikrofon karbon. Mikrofon karbon tersebut mengalami perkembangan hingga tahun 1920-an. Siapa itu Sir Charles Wheatstone? Wheatstone adalah salah satu ilmuwan pertama yang secara resmi mengakui bahwa suara ditransmisikan melalui gelombang melalui media. Pengetahuan ini membawanya untuk mengeksplorasi cara-cara mentransmisikan suara dari satu ke tempat lain, bahkan dalam jarak yang jauh. Ia belajar mengembangkan perangkat yang dapat memperkuat suara lemah yang dia sebut mikrofon. Penemuan perangkat mikrofon ini mengubah gelombang suara menjadi tegangan listrik yang kemudian diubah kembali menjadi gelombang suara dan diperkuat melalui speaker. Perkembangan mikrofon modern. Perkembangan mikrofon modern dipelopori oleh Emil Berliner yang merupakan orang Amerika kelahiran Jerman. Ia menemukan perangkat ini pada saat bekerja dengan penemu terkenal yakni Thomas Alva Edison. Beberapa tahun setelah Berliner dan Edison membuat mikrofon mereka, David Edward Hughes, orang penemu dan profesor musik Inggris Amerika, mengembangkan mikrofon karbon pertama. Mikrofon Hughes adalah prototip awal untuk berbagai mikrofon karbon yang masih digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1920-an, industri hiburan radio kala itu menjadi salah satu sumber utama untuk berita dan hiburan di seluruh dunia. Maka permintaan akan teknologi mikrofon yang lebih baik tumbuh. Melihat peluang itu, perusahaan RCA mengembangkan mikrofon pita pertama, yakni PB-31 dan PB-17 penyiaran radio. Dalam perkembangan mikrofon modern, James West dan Gerhard Sessler juga memainkan peranan yang besar dalam perkembangan mikrofon. Mereka membatalkan temuan mereka yaitu mikrofon elektrik pada tahun 1964. Pada waktu itu, mikrofon tersebut menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh mikrofon sebelumnya, yaitu dengan harga rendah, sehingga dapat dijangkau oleh seluruh konsumen dan masyarakat umum. Bagian lain dalam sejarah perkembangan mikrofon ialah revolusionalisasi mikrofon dalam industri, di mana memungkinkan masyarakat umum untuk mendapatkannya. Hampir 1 juta mikrofon diproduksi tiap tahunnya. Lalu, pada tahun 1970-an, mikrofon dinamik dan mikrofon kondenser mulai dikembangkan mikrofon. Mikrofon ini memiliki tingkat kesensitifan yang tinggi. Oleh karena itu, hingga saat ini mikrofon tersebut digunakan dalam dunia penyiaran. Kemudian perusahaan Sennheiser mengembangkan mikrofon clip-on pertama pada tahun 1983 yang merupakan mikrofon terarah dan yang dirancang untuk studio. Mikrofon ini masih populer sampai sekarang. Mikrofon masih terus berkembang hingga abad ke-21, yaitu sekitar tahun 2000-an. Kala itu, mikrofon MEMS atau Micro Electromechanical System mulai membuat terobosan di perangkat portable termasuk ponsel, headset, dan laptop. Dan mikrofon miniatur berlanjut dengan aplikasi seperti perangkat yang dapat dikenakan rumah pintar hingga teknologi mobil. Penggunaan mikrofon dan kegunaannya. Mikrofon digunakan pada beberapa alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, pengudaraan radio, dan televisi. Pada dasarnya, mikrofon berguna untuk mengubah suara menjadi getaran listrik sinyal analog untuk selanjutnya diperkuat dan diolah sesuai dengan kebutuhan. Pengolahan berikutnya dengan power amplifier dari suara yang berintensitas rendah menjadi lebih keras terakhir diumpan ke speaker. Pemilihan mikrofon harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Hal ini dilakukan untuk mencegah berkurangnya kemampuan mikrofon dari performa yang optimal agar lebih efektif.
Mikrofon yang digunakan harus sesuai kebutuhan dan seimbang antara sumber suara yang ingin dicuplik, misalnya suara manusia, alat musik, suara kendaraan, atau yang lainnya, dengan sistem tata suara yang digunakan seperti sound system untuk live musik, alat perekaman, arena balap GP motor, dan sebagainya. Lalu apa sih pentingnya mikrofon bagi bangsa Indonesia? Pentingnya mikrofon pada masa kemerdekaan. Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan di mana Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di hadapan seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya mikrofon pada masa kemerdekaan pernah disampaikan oleh Bapak Soekarno dalam pidato Hari Jadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Jakarta 5 Oktober tahun 1966. Presiden Soekarno menyampaikan pentingnya mikrofon yang digunakannya untuk membacakan proklamasi kemerdekaan. Kita telah memiliki pada tanggal 17 Agustus 1945 itu mikrofon. Satu-satunya hal boleh dikatakan material yang telah kita miliki. Satu mikrofon yang dengan mikrofon ini kita dengungkan ke hadapan seluruh manusia di bumi ini bahwa kita memproklamasikan kemerdekaan kita, kata Pak Soekarno. Lalu, dari mana mikrofon itu? Soekarno menyebutnya hasil curian dari Jepang. Aku berjalan ke pengeras suara kecil, hasil curian dari stasiun radio Jepang, dan dengan singkat mengucapkan proklamasi itu, kata Pak Soekarno. Lain halnya, kata Pak Sudiro, dalam ceramahnya di Lembaga Pembinaan Jiwa 45, Jakarta 6 September tahun 1972, Pak Sudiro menyinggung seorang mantan pejabat tinggi yang menyebut mikrofon itu curian dari Belanda. Itu tidak betul, kata Pak Sudiro. Pak Sudiro mengungkapkan bahwa mikrofon itu milik Pak Gunawan, pemilik Radio Satria yang bertempat tinggal dan berusaha di Jalan Salemba, Tengah nomor 24 Jakarta. Mikrofon itu buatan Pak Gunawan sendiri, baik corong maupun standarnya. Begitu pula Verstaker dan bandnya yang dibuat dari silver papier selubung rokok. Semuanya itu adalah hasil kecerdasan otak dan keterampilan tangan seorang Indonesia yang bernama Gunawan, kata Pak Sudiro. Gunawan mengakui bahwa mikrofon itu buatannya sendiri, yang memang darurat sesuai dengan keadaan waktu itu yang serba sulit. Magnetnya saya buat dari 2 buah dinamo sepeda, sementara bandnya hanya dari gerenjeng, kata Pak Gunawan. Keluarga Pak Gunawan berusaha menyewakan mikrofon dan amplifier berikut perlengkapannya. Waktu itu, semua mikrofon dan kelengkapannya habis disewa dan tinggal sebuah untuk kebutuhan keluarganya sendiri. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pukul 7 pagi, Pak Wilopo dan Pak Nyono Prawoto mengendarai sebuah mobil datang untuk meminjam mikrofon. Mereka tidak memberitahu Pak Gunawan untuk keperluan apa mikrofon itu. Waktu itu, Wilopo bekerja di Balai Kota Jakarta sebagai pembantu Suwiryo, wakil wali kota Jakarta. Pak Wilopo dan Pak Nyono Prawoto tidak bisa memasang mikrofon. Maka Gunawan menyuruh saudaranya Sunarto untuk membantu memasangnya. Ketika di dalam mobil, Sunarto diberitahu bahwa mikrofon itu untuk proklamasi kemerdekaan. Sunarto yang kemudian menjadi pengusaha dan tinggal di Bogor, memasang mikrofon itu di Pegangsaan Timur nomor 56 pada tanggal 17 Agustus 1945. Standar didirikannya di ruang muka terbuka dan Verstaker diletakkan di dalam kamar muka sebelah kiri dari ruang terbuka itu, kata Pak Sudiro. Setelah selesai dipakai, siang itu juga mikrofon diserahkan kembali oleh Pak Wilopo dan kepada Gunawan. Ternyata, kata Pak Sudiro, mikrofon tersebut masih mempunyai peranan lebih lanjut. Pada masa reformasi hingga sekarang, mikrofon sering digunakan oleh kepala negara atau Bapak Presiden untuk menyampaikan pidatonya di hadapan masyarakat Indonesia dan kepentingan-kepentingan lain seperti dalam rapat anggota DPR dan lain sebagainya. Kemudian di industri musik, banyak sekali musisi-musisi yang bernyanyi menggunakan mikrofon atau mic. Mic adalah ciptaan modern yang prototipenya berasal dari mikrofon. Kemudian pada masyarakat umum, mikrofon sering digunakan untuk keperluan-keperluan seperti hajatan dan lain sebagainya. Dari itu, pentingnya mikrofon masuk ke Indonesia memiliki banyak sekali manfaat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.